Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan untuk membacakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, yakni dalam kitabul janaiz, yakni hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Rasulullah bersabda, nafsul mukmin, ruhnya seorang mukmin, di ruhnya orang beriman, muallaqatun, itu tergantung, bidainihi, dengan atau sebab hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutang itu ditunaikan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam At-Tirmidzi dia menghasankan hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, tentang akibat buruk bagi orang yang wafat dalam keadaan menanggung hutang yang belum dilunasi atau belum dibayar. Rasulullah menjelaskan tentang akibatnya ketika orang itu mati, wafat dalam keadaan membawa hutang, maka salah satu akibatnya, kata Rasulullah, ruhnya tergantung sebab hutang tersebut. Maksudnya bagaimana ruhnya itu tergantung? Ulama menjelaskan bahwa yang pertama yang dimaksudkan ruh seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya, yang pertama kata ulama, ruhnya itu terhalang dari kedudukan yang mulia. Jadi mestinya orang yang beriman tadi dia mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi karena dia punya hutang, dia masih belum ditempatkan di kedudukannya tersebut. Misalnya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses masuk surganya itu tertunda kalau seandainya orang mati syahid itu masih punya hutang. Ini beratnya hutang. Meskipun mestinya dia termasuk penghuni surga, tapi karena dia termasuk orang yang punya hutang, masih ditunda masuk surganya. Di dalam riwayat disebutkan, bi anna syahida yughfaru lahu kullu dzambin illa dain. Orang mati syahid itu semua dosanya diampuni kecuali hutang. Jadi
Ini efek negatif daripada orang yang wafat meninggalkan hutang. Yang kedua, makna daripada ruh seorang mukmin itu tergantung, maknanya adalah ruhnya terhalang dari masuk surga bersama orang-orang soleh. Artinya nisbahnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Misalnya ada 10 orang soleh, mestinya dia rombongan masuk surga. Tapi ada satu orang dia tidak bisa bergabung bersama 9 orang yang lain ini. Kenapa? Karena dia mempunyai hutang. Jadi dia hutangnya ini menjadi penghalang dia untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Itu makna yang kedua, kata ulama, mu'allaqatun. Yang ketiga, orang yang punya hutang tadi, yang dimaksudkan ruhnya tergantung itu, kata ulama, ruhnya menderita di alam barzah, di alam kuburnya menderita. Padahal dia termasuk orang baik, Pak. Seandainya dia tidak punya hutang, maka dia akan senang di alam barzah, di alam kuburnya. Tapi karena dia punya hutang, maka dia akan menderita atau dia tidak bahagia di alam kubur, di alam barzahnya. Itu makna yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, maknanya bahwa ruh seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya adalah penghakiman terhadap amal perbuatannya tertunda. Tidak jelas nasibnya. Apakah dia termasuk orang yang selamat ataukah orang yang tidak selamat, orang yang celaka. Disebutkan di dalam kitab itu, la yahkumu laha binajatin wala halakin. Tidak ada keputusan bagi orang yang punya hutang tersebut apakah dia orang selamat atau orang yang celaka. Kalau orang belum mendapatkan keputusan yang pasti apakah dia selamat atau dia celaka, itu kan membuat orang bingung, Pak. Ini nasib saya ini bagaimana? Bingung, gak cemas. Maka itu efek negatif apabila seseorang itu wafat dengan meninggalkan hutang. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang beratnya urusan hutang. Tapi sebagian kita ini kadang-kadang meremehkan kalau dia punya hutang, kadang-kadang sulit untuk membayar. Padahal sampai ke akhirat pun hutang itu tetap akan menjadi beban bagi dirinya. Orang yang beriman pasti dia akan memilih menderita di dunia dibandingkan dengan dia menderita di akhirat. Maka dengan kesadaran seperti itu, dia akan segera menunaikan segala sesuatu yang akan membuat dirinya tersiksa nanti di akhirat. Ini tentang hadis yang menjelaskan tentang beratnya urusan hutang ini. Padahal hutang itu diperbolehkan di dalam syariat. Kita misalnya berhutang kepada seseorang itu disyariatkan, diperbolehkan. Tapi kalau tidak dibayar, dia akan memberatkan. Apalagi misalnya mencuri, Pak. Apalagi misalnya mohon maaf korupsi misalnya, tentu lebih berat daripada berhutang. Yang jelas mencuri itu dilarang, korupsi itu dilarang. Kalau sampai itu dia lakukan dan belum bertobat sampai dia wafat, maka urusannya lebih berat dibandingkan hutang. Hutang yang halal saja itu memberatkan, apalagi yang haram. Oleh karena itu, ya kita tidak bisa membayangkan ya, kalau seseorang itu misalnya dia mencuri hartanya orang lain, mengambil hartanya orang lain, korupsi, bagaimana beratnya itu nanti perhisapan amalnya nanti di akhirat. Orang kalau seandainya mengetahui tentang betapa dahsyatnya itu, maka mungkin kata Rasulullah ini termasuk orang-orang yang dalam hadis disebutkan orang-orang yang muflis, orang-orang yang failih, orang-orang yang bangkrut. Jadi Rasulullah itu dulu pernah bertanya kepada sahabat-sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang muflis itu? Siapa orang-orang yang bangkrut itu? Maka sahabat-sahabat mengatakan,
Al-muflisu fina man la dirham wala mata. Orang bangkrut itu Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta di antara kami dan tidak punya kekayaan apapun. Sebelumnya kaya, kemudian dia kekayaannya habis. Itulah versi kami orang-orang bangkrut. Tapi Rasulullah menjelaskan hal yang beda. Bukan itu orang yang bangkrut itu. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakah. Ini masyhur hadisnya. Orang yang bangkrut itu kata Rasulullah adalah di antara umatku ini adalah mereka yang nanti di hari kiamat bangkit datang kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak. Pahala dari zakatnya, pahala dari puasanya, pahala dari sholatnya banyak. Sholat fardu selalu ditunaikan, yang fardu yang sunnah ditunaikan. Begitu juga puasanya. Begitu juga misalnya zakatnya, dia tunaikan semuanya. Yang sunnah, yang wajib ditunaikan. Dia datang dengan pahala itu. Tapi di sisi lain, orang itu juga datang wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza, kata Rasulullah. Di sisi lain, orang itu juga datang nanti di hari kiamat dengan membawa dosa. Salah satu dosanya adalah menzalimi orang lain. Ketika di dunia dia mencela orang lain, mengejek orang lain, mencaci orang lain, dan dia belum minta maaf ketika di dunia, maka urusan ini, urusan mencela, mencaci dan seterusnya ini, dia akan sampai terbawa ke akhirat. Nanti di akhirat ketika kita, karena sudah banyak pahalanya, mau dimasukkan ke surga, ada orang yang menggugat, ya Allah, tolong jangan masukkan ke surga orang itu. Kenapa? Karena dia punya tanggungan kepada saya. Tanggungannya apa? Dia menzalimi saya ketika di dunia. Apa kezalimannya? Dia pernah mencela saya. Dia pernah membuli saya. Kalau bahasa orangnya hari ini, mencaci saya. Maka karena dia, artinya dia punya hutang kezaliman itu, maka nanti fayuqta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan pahala dari sholat yang kita lakukan itu Pak akan diberikan kepada orang lain yang kita zalimi ketika di dunia. Kalau itu kezaliman itu belum kita minta ampun, minta maaf kepada orang yang kita zalimi, jadi diberikan kebaikannya. Begitu juga kata Rasulullah wa qad fahada. Dia juga di dunia mungkin dia pernah menuduh orang lain melakukan ini, melakukan ini. Dia memfitnah orang lain melakukan ini dan seterusnya. Padahal orang tidak melakukan. Nah, ini efeknya kalau kita memfitnah orang, ya, kemudian sampai wafat kita belum minta maaf, nanti di akhirat ada pengadilannya. Wa akala mala hadza, dan juga orang ini Rasulullah, ya Allah, pernah memakan harta. Yani maksudnya memakan harta orang lain tanpa hak. Baik misalnya dia mencuri dan seterusnya tadi, menipu, riba misalnya dan seterusnya, maka nanti akan dituntut juga. Ketika mau masuk surga ada yang menggugat. Atau wasafaka dama hadza, atau dia menumpahkan darah orang lain. Jadi dia membunuh orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat, nanti tuntutannya di akhirat. Wa daraba hadza, atau kita memukul orang lain, yang orang lain dia tidak bersalah tapi kita pukul, kita siksa dan seterusnya. Kalau di dunia bebas, di akhirat pasti ada tuntutannya. Jadi kalau nanti bagaimana, karena pembayarannya tidak ada dirham, tidak ada mata uang, maka pembayarannya dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, pahala sholat yang kita lakukan itu, yang itu nanti akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Wa infaniyat hasanatuhu, kalau seandainya kebaikannya itu sudah habis dibayar kepada orang yang kita zalimi, sementara hutangnya masih ada, Pak. Hutang kezaliman itu masih ada.
maka masih ada proses selanjutnya, yakni wa ukhudha min khotoyahu, keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang kita zalimi itu akan diberikan kepada kita, akan ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita modalnya sudah habis, yakni pahala dari amal kebaikan kita sudah habis, sementara hutangnya masih ada. Maka caranya bagaimana? Keburukan orang lain, dosa orang lain akan diberikan kepada kita yang menzalimi. Faturihat alaih wa turiha finnar. Maka kemudian dilemparkan kepada orang itu, dan orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu gambaran bagaimana bahwa urusan kita mendolimi orang lain itu tidak mudah, hukumannya berat. Kalau lepas di dunia, ya di akhirat pasti tidak akan bisa lari. Nah, itu urusan ngambil, mencuri uang orang lain. Kalau minjam atau berhutang, tetap, padahal itu diperbolehkan berhutang. Tapi kalau seandainya orang itu berniat untuk tidak membayar, maka nanti bebannya sampai di akhirat. Tapi ulama menjelaskan, kalau seandainya orang itu berhutang, kemudian dia berniat untuk membayar, tapi ada uzur, misalnya dia belum uangnya belum tersedia, dia berniat membayar tapi uangnya belum tersedia, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak misalnya ya, tapi dia sudah berusaha untuk membayar, maka kemudian orang ini wafat, maka orang yang seperti ini, kata ulama, insyaallah nanti di hari kiamat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang yang berpiutang itu mau membebaskan hutangnya. Nah, ini kata ulama kita, tidak berlaku mu'allaqatun, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini, itu tidak berlaku kalau orang itu wafat dalam keadaan membawa hutang dan masih berniat untuk membayarnya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kalau kita ini mempunyai hutang, segerakan. Bahkan ulama-ulama itu segerakan untuk membayar maksudnya. Kalau seandainya menunda-nundanya padahal kita mampu, maka kita termasuk orang yang zalim. Matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda hutang bagi orang yang mampu membayar itu termasuk kezaliman. Dan Rasulullah sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat, ketika wafat masih punya tanggungan dengan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW, Bapak-Ibu sekalian, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah itu sering mengajarkan kepada kita supaya kita ini berdoa kepada Allah terhindar dari hutang. Insyaallah sering kita baca ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa dan juga banyak hutangnya. Nah, ini usahakan seperti itu. Doa yang diajarkan Rasulullah. Dalam suatu riwayat juga disebutkan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa Rasulullah dulu pernah tidak mau mensolati jenazah ketika jenazah itu mempunyai hutang. Jadi ada jenazah didatang kepada Rasulullah, ditanya apakah orang ini punya hutang. Punya, yakni 2 dinar. Maka Rasulullah mempersilakan sahabat-sahabat untuk mensolati. Kalian solati sahabat-sahabat kalian ini, saya tidak mensolatinya. Karena kalau solat itu artinya doa. Doa Rasulullah kepada jenazah itu pasti dikabulkan doanya. Oleh karena itu Rasulullah masih belum mau mensolati, sebagai pembelajaran kepada sahabat-sahabat bahwa urusan doa itu, urusan hutang itu berat. Bukan berarti kalau orang punya hutang tidak boleh disolati, Pak. Tidak, itu khususiyah kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak mau mensolati, tapi Rasulullah mempersilakan sahabat-sahabat untuk mensolatinya.
Ketika sudah disampaikan kepada Rasulullah bahwa saya Rasulullah akan menanggung dan saya akan membayar hutangnya, maka Rasulullah mau mensolati. Oleh karena itu Bapak sekalian, sebelum pengurusan jenazah, sebelum jenazah itu dikuburkan, maka sebaiknya memang diupayakan sebelum dikuburkan itu kita urusi dulu hutang piutangnya. Tapi kalau seandainya itu bisa terjangkau, bisa dilakukan segera sebelum dikuburkan, memang ditunaikan dulu. Kira-kira ini jenazah punya hutang kepada siapa? Tapi kalau hutangnya besar dan sulit untuk kemudian dilunasi, Pak, jangan menunggu hutangnya beres kemudian baru dikuburkan, tidak, sambil maksudnya. Tapi pengurusan hutang piutang ini mesti harus didahulukan dibandingkan yang lain, apalagi urusan misalnya urusan pembagian waris itu belakangan. Tadi urusan hutang, pengurusan jenazah selesaikan, kalau setelah itu apakah dia berwasiat selesaikan, baru kemudian urusan waris mewarisi itu. Nisbahnya uangnya habis untuk bayar hutang dan wasiat atau untuk pengurusan jenazah, berarti tidak ada tirkah, tidak ada harta yang ditinggalkan. Jadi pengurusan untuk melunasi hutang dibebankan kepada keluarganya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, Pak, kalau misalnya hutangnya itu sudah dilunasi oleh keluarganya, maka tidak muallaqah tadi, berarti tidak tergantung lagi ruhnya, sudah bebas, tidak menderita lagi, sudah sampai kepada makomnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan orang yang hidup itu juga berpengaruh kepada orang yang mati. Nisbahnya perbuatan itu berkaitan dengan orang yang mati tadi. Sebagaimana orang mati tadi punya hutang, kemudian ruhnya tersiksa, ruhnya tidak sampai ke makom yang seharusnya, ke tempat yang seharusnya, tapi semua itu bisa terbebas ketika hutangnya dilunasi oleh keluarganya, atau meskipun bukan keluarganya, oleh orang lain. Ada orang lain yang menanggung hutangnya, misalnya, tidak masalah. Atau orang yang berpiutang sudah mengikhlaskan untuk kemudian membebaskan orang, itu juga tidak masalah. Artinya dianggap bebas sudah. Insya Allah orang itu sudah tidak lagi tersiksa atau terhalang dari tempat yang mulia. Itu berkaitan dengan hutang, ya, yang harus ditunaikan sebelum orang itu dikuburkan. Mestinya seperti itu, Pak. Tapi kalau seandainya sampai dikuburkan masih mencari misalnya, tidak masalah. Artinya anjuran untuk segera melunasi hutang. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa bihi ilahi qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi, tentang orang yang jatuh dari kendaraannya, famatah, kemudian orang tadi mati. Aghsiluhu, sabda Rasulullah, kalian mandikanlah dia bima'in wasidrin, dengan air dan daun sidir, daun bidara. Wa kaffinuhu, dan kalian kafanilah dia fi saubaihi, di dalam dua pakaiannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini menceritakan tentang suatu peristiwa. Dulu ada orang sedang melakukan ihram. Jadi ada orang sedang melakukan ihram, di dalam riwayat ihram haji. Pada waktu itu orang itu terjatuh dari kendaraannya, walhasil dari untanya. Ketika terjatuh patah lehernya, sehingga orang itu kemudian wafat saat dalam keberadaan ihram. Maka Rasulullah memberikan petunjuk untuk apa? Ighsiluhu bima'in wasidrin, kalian mandikanlah jenazah orang ini dengan air yang dicampur dengan daun sidir, daun bidara. Wa kaffinuhu, dan kalian kafanilah dia fi saubaihi, di dalam dua pakaiannya. Maksudnya dua pakaiannya ini dua pakaian ihram.
Orang pakai ihram itu atas bawah. Maka itu yang diminta oleh Rasulullah untuk dijadikan kafannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan disepakati kesahihannya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita Bapak sekalian tentang bagaimana cara kita itu mengurus jenazah orang yang wafat dalam keberadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Maka caranya ketika orang itu wafat dalam keberadaan ihram, yang membedakan dengan jenazah-jenazah yang lain hanya di masalah mengkafani dan sedikit dimandikannya juga. Kalau pada umumnya kita orang itu dikafani wafat dalam keberadaan biasa, tidak sedang dalam keberadaan ihram, itu biasanya kafannya akan seluruh tubuh itu ditutupi. Tapi kalau orang yang wafat dalam keberadaan ihram, kalau seandainya dia laki-laki, maka dia tidak ditutup kepalanya. Kalau orang sedang ihram itu Pak, kalau orang ihram kan, kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai kain yang ditutupkan kepala, itu harus terbuka. Nah, ketika orang itu wafat dalam keberadaan ihram juga seperti itu Pak. Jadi kafannya itu tidak sampai menutup kepala bagi laki-laki. Nisbahnya perempuan, ya perempuan kalau sedang ihram dia tidak boleh menutup wajah. Maka ketika itu juga ketika wafat, perempuan wafat dalam keadaan ihram juga tidak ditutup jenazahnya, mukanya tidak ditutup kalau perempuan. Dengan harapan bahwa kata Rasulullah nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mulabbiyan. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya orang itu dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keberadaan bertalbiyah. Jadi labbaik Allahumma labbaik, ya artinya dibangkitkan nanti di hari kiamat sebagaimana orang sedang melakukan ihram. Walhasil prosesi haji atau umrohnya tadi dia tidak batal dengan wafat itu, karena sampai dia terbawa sampai ke hari kiamat. Jadi itu masalah urusan mengkafani. Kalau urusan memandikan itu juga ada aturan khusus bagi orang yang ihram. Kalau kita memandikannya biasanya pakai sabun gitu ya. Sabun itu wangi. Untuk orang yang ihram ini ketika dimandikan, kata ulama tidak boleh memakai sabun-sabun yang wangi itu. Kenapa? Nisbahnya orang ihram itu kan tidak boleh memakai wewangian. Jadi dia dianggap sedang ihram tadi jenazah tadi meskipun dia sudah wafat. Maka di dalam hadis ini disebutkan yang lengkap, irsiluhu bima'in wasidrin, kalian mandikanlah jenazah tadi itu dengan air dan daun sidir. Daun sidir, daun bidara, kalau sekarang sudah di pelempuk itu Pak, sudah ya, tinggal dicampurkan. Wa kaffinuhu, dan kafanilah dia fi saubaihi, di dalam dua bajunya, yakni dua baju ihramnya tadi yang dijadikan kafan. Tapi tetap dimandikannya seperti orang yang biasa, berarti baju ihramnya dilepas ya, baju ihramnya dilepas. Nanti setelah dimandikan yang dijadikan kain kafan adalah baju ihramnya tadi, kata Rasulullah. Wala tuhannituhu, dan janganlah kalian memberi wewangian. Jadi tidak boleh diberi wewangian, disemprotkan. Berarti nisbahnya memandikan itu tidak boleh memakai kafuro, berarti tidak boleh memakai karbon. Itu kan biasa ada karbon yang harum-harum Pak. Nah, kalau ini berarti tidak usah memakai itu, berarti karena memang tidak dianjurkan untuk memberi wewangian. Jadi menjaga saat dia dalam keberadaan ihram itu, dia dijaga dari perkara-perkara yang harum, wangi,
Dan juga perkara-perkara yang terlarang dalam ihram juga tetap berlaku ketika dia wafat tadi. Jadi ini Bapak sekalian menjelaskan tentang pengurusan jenazah bagi orang yang ihram ya. Jadi pertama terkait dengan kafannya. Kalau laki-laki berarti kafannya bahkan tidak boleh muhid, tidak boleh berjahit kan? Maka ketika itu juga tidak boleh dipakaikan kain kafannya yang berjahit. Kemudian tidak boleh diberi wewangian, tidak boleh juga ditutup kepalanya bagi orang laki-laki. Bagi orang perempuan atau banci tidak boleh juga ditutup mukanya. Dan di dalam riwayat tidak boleh juga diberi sapu tangan. Tapi kalau seandainya orang itu sudah selesai dari ihramnya Pak, atau dia sedang tidak dalam keberadaan ihram, sedang di hotel misalnya. Misalnya kan orang pergi ke Mekah itu kan tidak setiap harinya ihram Pak, tidak selalu umroh gitu. Jadi misalnya dia sudah selesai dari ihramnya, katakanlah ihram umroh, dia selesai dari tahallulnya, sudah tahallul maksudnya, sudah tahallul, berarti kan sudah selesai ihram. Sudah dia tahallul, kemudian dia wafat, berarti dia tidak wafat dalam keberadaan ihram berarti. Maka pengurusan jenazahnya sama seperti orang biasa. Nisbahnya dia wafat di hotelnya misalnya kan tidak sedang dalam keberadaan ihram misalnya, maka pengurusannya sama. Jadi dikafani sebagaimana pada umumnya kita, begitu juga dimandikannya, tidak ada perkara-perkara yang terlarang. Nisbahnya tadi orang ihram tadi sedang ihram, artinya dia sudah berniat bahwa dia niat saya ihram haji maupun niat ihram umroh, kemudian larangan-larangan saat ihram dia lakukan, sampai baru halal melakukan perkara-perkara yang dilarang itu ketika sudah tahallul. Nisbahnya orang itu adalah haji biasanya setelah tahallul awal. Kan kalau udah haji itu ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Kalau tahallul awal itu biasanya termasuk yang ini yang dilarang memakai wangian sudah boleh. Tapi berhubungan suami istri masih tidak boleh. Nanti kalau insyaallah pernah mengalami ihram haji maupun umrah, insyaallah kita akan mengetahui. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa bihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Siti Aisyah berkata, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kata Siti Aisyah, lamma aradu ghusla Rasulillah, ketika mereka hendak memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya memandikan jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, wallahi, demi Allah, ma nadri, tidak kami mengetahui, nujarridu Rasulullah, apakah kami melepaskan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami melepaskan orang-orang mati kami, maksudnya melepaskan pakaiannya, amla atau tidak. Ini hadis panjang Pak, menceritakan tentang bagaimana pengurusan jenazah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurusan jenazah Rasulullah ketika Rasulullah wafat sampai dikuburkan, penguburannya ini agak terlambat Pak. Karena Rasulullah wafatnya di hari Senin waktu duha sebelum zuhur, kemudian dikuburkannya itu Rabu, jadi agak tertunda beberapa hari. Insyaallah kalau tidak salah malam Rabu atau hari Rabunya itu. Kemudian Bapak sekalian, ketika Rasulullah itu wafat, sahabat-sahabat itu shock, dalam bahasa kita shock. Shock karena apa? Karena merasa kehilangan. Bahkan ada yang tak percaya bahwa Rasulullah wafat, seperti Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar mengancam, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan saya penggal. Itu saking tidak sadarnya sahabat-sahabat itu, shock kehilangan seorang yang pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah wafat ini, sahabat-sahabat masih banyak berdebat,
Berdebatnya itu bagaimana ini cara memandikan Rasulullah. Ada yang diperbincangkan lagi, bermusyawarah bagaimana ini cara kita, bagaimana di mana Rasulullah itu nanti dimakamkan. Itu juga masih diperdebatkan, Pak. Itulah yang menyebabkan pengurusan jenazah terhadap Rasulullah agak terlambat. Oleh karena itu dalam hadis ini ceritakan salah satu yang membingungkan para sahabat itu di dalam masalah memandikan Rasulullah. Bagaimana cara kita ini memandikan Rasulullah? Apakah pakaiannya Rasulullah itu dilepas atau dibiarkan? Nah, kalau kita pada umumnya, Pak, kalau sudah wafat jenazah itu kan sebelum dimandikan dilepas dulu, Pak. Kan boleh digunting dan seterusnya. Pokoknya intinya dilepas supaya itu tidak cepat merubah jenazah itu, kulitnya jenazah. Maka dilepas. Itu pada umumnya begitu dulu. Juga dilepas juga. Kemudian diganti dengan kain yang lain. Jangan sampai auratnya terbuka, diganti. Ya bagaimana kalau kita melihat orang mengurus jenazah. Nah, sahabat-sahabat pada itu tuh bingung. Mau dilepas tidak pakaiannya Rasulullah. Karena mereka itu bingung apakah mau melepas pakaiannya Rasulullah atau tidak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka. Semua orang yang hadir di situ, di tempat di mana mereka mau mengurus jenazah Rasulullah, dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan begitu. Sehingga apa? Sehingga ini dagu mereka ini gini semua, Pak. Tertidur begini semua yang hadir. Kemudian di tengah-tengah itu ada suara yang mereka dengar dalam keadaan tertidur tadi ada suara terdengar yang menyatakan bahwa bajunya itu tetap tidak boleh dilepas. Kalau kita kan tadi dilepas pada umumnya ya. Kalau ini kata suara tadi Allah itu meminta supaya tidak dilepas. Jadi Rasulullah dimandikan dengan pakaiannya, dengan gamisnya tadi. Kalau di sini disebutkan itu summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man huwa. Kemudian ketika orang-orang itu tertidur, kemudian ada orang berbicara. Kallamahum mukallim. Jadi ada orang yang berbicara, ada suara min nahiyatil bait, dari arah rumah. Dari sekitar rumah itu la yadruna man huwa. Mereka tidak tahu siapa suara itu. Apa suaranya? An aghsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alaihi thiyabuhu. Artinya suara itu berkata, kalau mau memandikan Rasul, pakaiannya jangan dilepas. Akhirnya mereka ya tidak melepas pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memandikan Rasulullah dengan gamisnya tersebut. Ini khususiyah, Pak. Khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu khususiyah bagi Rasul. Kalau tadi itu khususiyah bagi orang yang ihram ya, cara mengkafani dan cara memandikan bagi orang yang ihram. Bagi orang biasa, artinya jenazah biasa, tidak dalam keadaan ihram sebagaimana kita, maka kalau ingin memandikan dilepas dulu bajunya. Nah, tapi nanti ada adab-adabnya ya. Kita bacakan dulu hadis berikutnya ini, karena ini hadis yang paling bagus ketika kita ingin mengetahui bagaimana memandikan jenazah. Wa bihi ilaihi qala an ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, dari ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, dakhala alaina nabiy sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu naghsilu ibnatahu, dan kami memandikan putrinya Rasulullah. Yang dimaksudkan di sini kata ulama, putrinya Rasulullah Zainab Ummu Umamah. Jadi putrinya Rasulullah namanya Zainab yang dimandikan di sini. Yang memandikan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini, Pak, aktivis perempuan yang biasa memandikan jenazah pada masa Rasulullah.
Jadi banyak ini, termasuk perawat dokter spesialisnya kaum muslimin. Beliau Ummu Atiyah ini termasuk aktivis yang sering ikut peperangan juga. Tapi ikut peperangan bukan untuk berperang, tapi menjadi relawan kesehatan. Yang kalau ada pasukan luka-luka, Ummu Atiyah yang merawat. Nah, termasuk beliau ini, Ummu Atiyah ini termasuk yang biasa memandikan jenazah perempuan pada masa Rasulullah. Maka kata ulama, di dalam masalah memandikan mayit, hadis-hadis yang sangat baik untuk kita pelajari adalah hadis-hadis yang diuraikan oleh Ummu Atiyah. Karena Ummu Atiyah ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Ummu Atiyah, "Dakhal alaina nabi", masuk kepada kami. Berarti Ummu Atiyah ini bersama kerabat-kerabatnya Rasulullah SAW juga, ketika ingin memandikan putrinya Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui, semua putra-putrinya Rasulullah wafat mendahului Rasulullah SAW, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah ini dalam riwayat wafat setelah Rasulullah 6 bulan, kurang lebih 6 bulan setelah Rasulullah SAW. Semuanya wafat mendahului Rasulullah, termasuk Zainab, putri Rasulullah. Faqalah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Atiyah bagaimana cara memandikan putrinya tadi. Jadi kalau kita ingin memandikan jenazah, Bapak sekalian, memang harus satu jenis kelamin. Kan begitu Pak aturannya ya. Diutamakan juga yang family. Kalau seandainya tidak ada dari familinya, memang boleh dari orang lain, tapi satu jenis kelamin. Ya perempuan dimandikan oleh perempuan, kalau laki-laki ya dimandikan oleh laki-laki gitu. Kecuali yang boleh berbeda jenis itu, kata ulama, menurut jumhur ulama, suami istri itu boleh. Jadi istri mandikan suaminya atau suami mandikan istrinya. Kalau selain itu, maka harus satu jenis kelamin dan diusahakan dari keluarganya sendiri misalnya, dan diupayakan juga orang yang amanah. Jadi orang memandikan jenazah itu tidak boleh gampang menceritakan kondisi jenazah kepada orang lain, tidak boleh. Jadi harus betul-betul amanah. Kalau seandainya mohon maaf ada aib di jenazah itu, jangan ceritakan kepada orang lain. Kalau kita menceritakan itu, Allah yang akan membela. Jadi walhasil bagi kita yang memandikan jenazah tidak boleh menceritakan ya aib-aib, misalnya ditemukan aib, dan tidak boleh memandang auratnya. Makanya nanti harus lebih berhati-hati di sini ketika memandikan jenazah. Maka memandikan jenazah ini di beberapa tempat kadang-kadang terbuka ya. Tidak boleh terbuka, harus tertutup. Kanan kiri itu harus steril, dari kadang-kadang ditonton oleh orang, tidak diperbolehkan. Jadi harus tertutup, hanya orang-orang yang berkepentingan memandikan saja yang masuk ya. Kemudian, dan kata ulama, dianjurkan juga untuk menutup dari atas. Jadi di atas itu juga ada tutupnya. Kalau dari samping itu kan haya minan nas, karena malu terhadap manusia. Kalau dari atas, kata ulama, haya minallah, maka ditutup juga. Jadi ruangan tertutup, steril dari orang, itu lebih baik. Supaya apa? Supaya auratnya tidak kelihatan. Yang memandikan pun tidak boleh melihat auratnya. Makanya nanti ketika memandikan, ketika sudah dilepas bajunya, ambil kain yang bisa menutupi sampai ke sini, kemudian sampai menutupi seluruh jenazah. Ketika membersihkannya pun harus dengan memakai kain ini tangannya. Faqalah, Rasulullah mengajarkan Ummi Atiyah bagaimana cara memandikan. Igsalnaha salasan, kamu mandikanlah ia 3 kali. Jadi maksudnya disiram sampai 3 kali. Aw khamsan, atau 5 kali. Kalau memang butuh kurang dari 3, khamsan. Aw aksar min dzalik, atau lebih dari itu, yakni lebih dari 5. In ra'aitunna dzalik, jika kamu melihat bahwa itu dibutuhkan. Jadi boleh 3
3 kali, boleh 5 kali, boleh juga kata ulama paling banyak itu adalah 9 kali. Tapi bagaimana menghitung 1 kali, 2 kali, 3 kali itu, Pak? Ya, nah ini yang perlu kita jelaskan ya. Pertama, Bapak sekalian, tadi ketika pengurusan jenazah, misalnya jenazah itu sudah diketahui wafat, segera ganti bajunya, segera ganti dengan kain, letakkan jenazah itu di tempat yang agak tinggi, jangan ditaruh, jadi di atas dipan ya. Kemudian usahakan jenazah itu dihadapkan ke kiblat ya, ke kiblat. Jadi kalau dihadapkan ke kiblat, kepalanya di arah timur ya, kakinya di arah barat. Begitu juga ketika memandikan, posisinya sama seperti itu, Pak. Diupayakan, sunnahnya begitu ya. Jadi dihadapkan ke kiblat, mukanya. Setelah di situ, Bapak sekalian, pertama kali nisbahnya ada keluarga yang ingin memandikan, berkhidmah, ingin menyiram, silahkan. Ayo, siapa misalnya yang mau menyirami ini sebagai khidmah, disirami, pelan-pelan disirami. Tapi ini belum masuk hitungan 3, 4, 5 ini, bukan. Disirami dulu, misalnya gantian, termasuk anaknya misalnya ya, atau keluarganya yang ingin menyirami, tidak masalah. Setelah itu membersihkan kotorannya dulu, Pak, mengistinjai dulu. Jadi cara mengistinjai itu diangkat ininya, punggungnya agak diangkat, kemudian agak diurut-urut seperti ini, Pak. Dan usahakan tempatnya itu, tempat jenazah, tempat memandikannya itu kan berlubang ya, sehingga najis yang kotoran yang keluar bisa langsung keluar. Dan agak tinggi tempatnya itu supaya seandainya ada kotoran terciprat ke bawah, dia tidak kembali ke atas. Jadi agak tinggi. Ya insya Allah sudah standar semua itu tempat-tempat pemandian jenazah kita itu. Nah, jadi agak diangkat di sininya, kemudian ditekan bagian ini supaya kotorannya keluar. Setelah itu kita ceboi, istinjai dengan tangan kita, tapi pakai kain, Pak, supaya aman ya. Jadi tidak boleh melihat, tidak boleh dilihat auratnya. Jadi katakanlah dia oso tapi jadi ke gedung atau apa, walhasil jangan melihat auratnya ketika membersihkan itu. Bersihkan juga misalnya bagian-bagian ininya, telinganya, hidungnya dan seterusnya itu dibersihkan. Setelah itu sunnah misalnya ingin berikutnya diwudui, misalnya boleh diwudui untuk mayit, untuk jenazah, sunnah. Jadi kalau dia nanti di sini disebutkan juga itu ya, disebutkan. Jadi nanti dimulai dari wudu, anggota wudu seperti biasa, wudu, muka, tangan dan seterusnya. Setelah itu, setelah selesai dibersihkan kotorannya dan seterusnya tadi, baru kemudian disiram dengan yang hadis tadi kan. Siramlah kata Rasulullah 3 kali atau 5 kali atau seterusnya, tergantung kebutuhan. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun sidir. Daun sidir, daun birara biasanya sudah di pelempuk menjadi bubuk, itu biasanya campur dengan itu, kemudian disirami. Baru dianggap 1 kali siraman itu kalau sudah merata, kata ulama. Jadi misalnya ini katakanlah 3 kali kata Rasulullah, maka kata ulama caranya air itu dicampur dengan daun sidir yang sudah pelempuk, kemudian dicampur, kemudian siram mulai dari atas bagian kanan. Bagian kanan, karena kata Rasulullah ibda nabi yaminiha, bagian kanan, terus ambil lagi, terus bagian kanan atas, bagian kanan kiri, terus sampai selesai. Belakangnya juga, punggung terus basah semua, baru itu dihitung 1 kali kan. Jadi senajan menghabiskan 5 gayung, kalau itu baru rata basuhannya dihitung 1 kali. Jadi bukan dihitung 1 kali ketika 5 kali misalnya, ketika sudah menghabiskan 5 gayung berarti 5, enggak. Meskipun sudah menghabiskan 5 gayung sebanyak kita yang memandikan, karena kita ini biasanya selalu boros air, Pak. Wudhu saja sendiri boros air kita ini ya.
Jadi baru dianggap satu kali basuhan kalau basuhannya itu sudah merata. Jadi jangan dihitung berapa canting, berapa gayung gitu ya. Jadi rata dulu, baru satu kali. Itu air dicampur sidir. Basuhan yang kedua, kata ulama, air saja. Air tak dicampur apa-apa, Pak. Untuk apa? Untuk membersihkan air sidirnya tadi. Kan mun campur air kan beda anu Pak, dengki cekak kolek. Maka untuk membersihkan itu, untuk yang kedua tidak dicampur apa-apa. Sama. Dihitung supaya rata semua dulu. Mulai dari atas sampai ke bawah, sampai ke belakang-belakang itu berarti itu sudah 2 kali. Jadi kata kunci 1, 2, 3 kali hitungannya kalau basuhannya sudah istiab bahasanya ya. Sudah istiab, sudah merata, baru dihitung 1 kali, 2 kali. Baru yang ketiga, Rasulullah memberikan petunjuk di sini. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah di dalam basuhan terakhirnya itu kafura. Kafura ini kafur barus, karbon bahasa kita. Tapi karbon dua benih sepul bungkol sudah pelempu. Itu masukkan campur dengan airnya supaya apa? Supaya harum maksudnya ya. Kecuali orang yang ihram tadi kan nggak boleh tadi ya. Kalau orang-orang, jadi kalau orang biasa seperti kita ya harus terakhirnya dicampur kafur. Au syai'an min kafurin, rawi syak kata ulama, atau sedikit dari kafur, ya di karbon tadi, kafur barus bahasa kita. Dan itu dicampurkan. Itu yang terakhir. Kalau seandainya itu 3 kali. Kalau 3 kali. Kalau seandainya 1 kali boleh juga. Tapi yang aqallul kamal ya 3 kali ya. Sedikit yang sempurna itu 3 kali basuhan. Jadi pertama apa? Airnya dicampur dengan bidara, dibasuhkan secara merata dulu, baru dihitung 1 kali. Kemudian air yang kedua tidak dicampur apa-apa supaya sisa-sisa bidaranya tadi bisa terangkat. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan dicampur kafur barus. Kalau misalnya 3 kali kurang, tidak apa-apa kata Rasulullah. Au aktsara min dzalik, atau seandainya lebih dari 5, silahkan. Kalau itu dianggap perlu, artinya masih dirasa masih belum bersih, sampai 9 kata ulama. Jadi kalau seandainya, tapi diharuskan dianjurkan ganjil, Pak. Jadi kalau seandainya 6 bersih, maka ket peto. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi harus dianjurkan ganjil. Dan sama caranya tadi. Kalau nisbahnya yang pertama dicampur dengan sidir, yang kedua tanpa campuran, yang ketiga dengan kafur barus tadi. Sama seperti itu runtutannya kata ulama. Falamma faraghna adannahu, maka ketika kami selesai, yakni Ummu Atiyah. Ini Rasulullah anaknya sendiri, tapi anaknya perempuan, tapi Rasulullah tidak memandikan. Maka kata ulama, meskipun anak sendiri, kalau beda jenis kelamin, ya mendingan yang sejenis, Pak, yang sama jenis kelaminnya. Maka kita ini mesti harus sama-sama belajar ini semuanya. Karena kalau saya bukan aktivis, kalau di sini aktivisnya siapa ya? Yang biasa memandikan jenazah. Oh ya begitu Pak ya. Jadi Pak Sumantri, alhamdulillah nanti saya bisa belajar Pak Sumantri ini tentang tradisi-tradisi. Jadi memang harus ada yang saling menyempurnakan, Pak. Karena teori itu tidak sempurna kalau tanpa praktek. Praktek juga harus disempurnakan dengan adanya pengetahuan atau teori. Falamma farona, jadi dicampur dengan daun sidir tadi bukan dari awal basuhan, Pak. Jadi dibersihkan dulu semuanya, kotoran-kotoran itu tidak masuk kategori yang 355, enggak. Itu nanti sesudah selesai dibersihkan itu baru masuk kategori hitungan basuhan 1, 2, 3. Falamma faraghna adannahu, maka ketika kami selesai kami memberitahukan kepada Rasulullah. Fa'alqa ilaina hikwahu, maka kemudian Rasulullah
memberikan kepada kami kain sarungnya. Jadi kain sarungnya, faqalah, maka Rasulullah berkata asyirnaha iyyah muttafaqun alaih. Jadi kata Ummu Atiyah, jadi Ummu Atiyah ini diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk memandikan jenazah putrinya. Jadi kalau kita itu Pak sudah memberikan kepercayaan kepada orang, ya sudah pasrahkan. Masalah orang itu ada salah-salahnya tidak masalah. Yang penting diperbaiki nanti misalnya. Ya sudah, orang yang kita pilih itu, yang kita beri amanah, yaitu kita percayakan ke dia. Sebagaimana Rasulullah, kalau urusan lebih pintar, lebih sempurna dalam masalah memandikan kan pasti Rasulullah, Pak. Tapi Rasulullah sudah memasrahkan kepada Ummu Atiyah dan percaya. Sudah tidak, apakah sudah terbasuh semuanya, apakah ini sudah, tidak usah ditanya, lempar aja lah, marilah. Kalau sudah kita mempercayakan. Falqa ilaina hikwahu, kemudian Rasulullah memberikan kain sarung. Kain sarungnya itu apa? Maksudnya kain yang biasa digunakan oleh Rasulullah untuk penutup bawah, bagian bawah, yakni dari pusar ke bawah. Itu sarung namanya. Itu milik Rasulullah, diberikan kepada Umayyah supaya apa? Supaya itu dijadikan bagian daripada kain kafan. Jadi kata Rasulullah, asyirnaha iyyah, kafanilah dia dengan sarung ini, dengan ini, untuk menutup tubuh bagian dalam. Jadi maksudnya lapisan yang menyentuh kepada kulitnya itu dikasih itu oleh Rasulullah. Ini kata ulama, salah satunya tabarrukan dengan orang-orang soleh. Yakni tadi pakaiannya Rasulullah yang dijadikan kain kafan. Bahkan nanti ada ini dari riwayat yang lain, ada orang minta gamis Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Semua salah satu bentuk dari tabarukan, mengambil keberkahan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ibda nabi yaminiha, kamu mulailah ketika memandikan itu dengan bagian badannya yang kanan. Wa mawadi al-wudu minha, dan tempat-tempat wudu darinya. Yani maksudnya anggota-anggota wudu dulu yang dahulukan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, fadhafarna sya'raha, maka kami mengipang rambutnya, salah satu kurunin, 3 kepangan, 3 kuncir, dikuncir. Falqainaha, kemudian kami menaruhnya khalfaha, ke belakang. Berarti kalau perempuan kan rambutnya banyak. Maka menurut Ummu Atiyah dalam riwayat Imam Bukhari di sini dikepang, apa, ikelung kan lancung, ikelung itu alain. Kalau di sini dikatakan dijadikan 3, berarti kanan kiri bedekelung, nah kemudian di tengah, kemudian ipa bolong ke budi. Nah ini fa'alqainaha khalfaha, maka kami menaruhnya ke belakang. Kalau kata ulama, dimulai dari yang kanan dan dimulai dari tempat-tempat wudu tadi, ikraman li a'dha'il wudu, karena memuliakan anggota wudu dan memperpanjang basuhan, hurrah wa tahjil. Karena salah satu kemuliaan kita, Pak, umat Islam ini adalah karena asar wudu. Maka ketika kita berwudu, dianjurkan kata ulama untuk itolah, untuk memperpanjang basuhan. Kalau basuhannya ini kan sampai di sini, yang wajib sampai siku, usahakan sampai sini. Begitu juga kaki, sampai kedua mata kaki, usahakan sampai ke atas. Jadi artinya melebihkan dari batasan-batasan wajib ketika berwudu sangat dianjurkan, karena memperpanjang hurrah wal muhajjalin. Sudah selesai ya? Baik. Baik, saya kira itu Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita teruskan, masih ada hadis-hadis yang berkaitan dengan mengkafani, mandikan dan seterusnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa saling dilengkapi ya. Karena kadang-kadang tidak tersampaikan semua ya, yang perlu. Kadang-kadang baru ketika ada pertanyaan, ada apa, bisa disampaikan. Oke, monggo. Iya, monggo. Ada Pak, waktu lagi atau bagaimana? Hah? Oh, iya. Untuk gelak pemahaman apa? Untuk ketika dalam kebiasaan fakta di lapangan, kasih telepon nanti mahit
neka fakta mana di kalang tu segolok dia tenggolok ni kan tu kalau dia baik itu fakta. Aku mungkin mayoritas mungkin Pak Cima Menteri kita buat macam ni. Saat itu kan ketika sholat tidur itu nafas ketika tidak bisa duduk. Asalnya negan juga pakon nafas kasa alun dejo mereng kabel. Itu yang masuk ke kita. Sebentar jelek duduki apa? Saya terakhir di era 70-an waktu juga berdiri masuk di kamar berkali itu memang keguna ketika ada main ada bu anjota panjang andi tak kasukan mereka tak terkena Pak Cis Menteri tapi kalau tak oleh langsung warning dari sinod dan donor saya langsung menyaksikan tak kasukan ya baik. Pertama tadi anjurannya Pak, dia tergantung tempatnya. Kalau tempatnya memang masih memungkinkan dihadapkan ke barat, ya maka menurut penjelasan ulama kita dihadapkan ke kiblat. Ya, jadi kakinya di barat, anunya di Pak. Begitu juga ketika sebelum dimandikan itu, ketika ditempatkan di rumah misalnya di atas dipan sama seperti itu. Itu anjurannya begitu Pak. Tapi tidak mesti wajib ya. Jadi tidak wajib maksudnya, hanya anjuran begitu. Kemudian yang kedua, yang saya kira sudah terjawab ya Pak ya. Yang pertama terjawab cuma tengkolek kalang sabolan tengkolek kalang kan tak pernah mengkise Allah Timur depan di tahun yang menteri. Tak tahu. Atau tadi jadi, already juga. Tahun mana di Junan kita, sekitar. Bukan cuma di Kalang, di Batang-Batang. Di Batang-Batang juga di mana? Already juga. Tadi tu kenapa ganti yang salah? Iya. Atau penafsiran kita saat ini yang keliru? Kalau yang saya dapatkan dari guru kita seperti itu Pak. Jadi anjurannya dihadapkan ke. Mana di faktanya di lapangan Ustaz? Kesabaran mereka untuk mengklarifikasi. Dapat saya berdengar kalau insya Allah satu je menyaksikan Allah deja. Mana bila kar sunahnya Allah Timur kalau ngobrol. Ya. Juga. Kalau di misalnya di daerah-daerah kota itu adub demavoin. Jadi bodesa Allah deja, bodesa Allah tergantung dari tempat. Jadi kalau yang memang tadi kita jelaskan memang seperti itu, yang kita dapatkan dianjurkan seperti itu Pak. Yang saya tahu saporan bandingnya terus saporan itu, sebab kasih jelasin. Saya tenggolong yang baik orang Muhammadiyah, orang Nahdlatul Ulama, kalang kota saya tenggolong ini kamu mesti alur dari 1 juta. Malah pun tenggolong Pak saporan mereka tanya kapan jenengan, napa ajunan kalian itu pernah nyuci benidara kadin masih Allah. Sabarnya ke benih-benihnya sebentar demi klarifikasi. Ya. Satu itu neka 100% neka Allah kan. Kalau saya pernah ada yang menghadap ke barat karena memang posisi lokasi memandikannya seperti itu. Ada juga yang menghadap ke sana Pak. Ada. Memang beda. Satu kalau masuk ke barat beda. Kalau kan ya. Sama ni kalau orang NU orang Muhammadiyah. Ya sama. Kalau tak justru tentu lo malah padanya tidak tahu adalah tak pernah bagi. Ya. Ya, saya kira itu tidak masalah Pak. Memang anjurannya kalau dari penjelasan guru saya seperti itu penjelasannya. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya karena kita orang biasa, maka meskipun punya hutang, meskipun dia ulama, meskipun dia kiai, tetap mensolati. Dan yang karena kalau ulama kiai kan belum tentu doanya itu dikabulkan, gitu ya. Jadi dianjurkan mensolati. Tidak usah bertanya apakah dia punya hutang atau tidak. Itu sesuai kata ulama Rasulullah SAW. Karena memang hadisnya mungkin beliau mengambil hadis itu secara tekstual ya, bahwa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Itu memang ada itu hadisnya. Tapi kata ulama itu untuk Rasul. Kalau untuk kita ya tetap untuk mensolati. Begitu Pak. Atau mungkin
sebagai pembelajaran bagi orang supaya tidak gampang-gampang berhutang, misalnya seperti itu. Ada juga tujuannya dia tidak mensolati, mungkin seperti itu. Ya, tapi kalau penjelasan ulama-ulama kita tidak mensolatinya Rasulullah itu karena Rasulullah doanya pasti mustajab. Nah, kalau kita Allah a'lam. Baik, saya kira itu Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan pertanyaan tadi dengan penyampaian saya mungkin bisa dikombinasikan sehingga kita lebih menyempurnakan prosesi pengurusan jenazah kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, mesti kita itu bertanya, kenapa dihadapkan ke utara misalnya? Kenapa ke kiblat? Kan mestinya harus ada penjelasan hikmahnya, Pak, supaya orang itu lebih mantap. Karena tadi pengurusan jenazah dihadapkan ke kiblat ketika tadi sebelum dimandikan atau ketika dimandikan, supaya beliau itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, kata ulama, yaitu menghadap kiblat. Allah alam, tapi itulah penjelasan ulama kita. Mungkin juga termasuk tadi, Pak, kita sampaikan supaya ditutup dari atas. Kalau kita kan pasti terbuka kan? Dari atas, dari samping-samping saja. Saya mendapatkan penjelasan ulama karena kalau dari atas haya minallah, supaya malu juga dari Allah. Allah alam. Tapi semua penjelasan-penjelasan itu dalam rangka menyempurnakan pengurusan jenazah terhadap jenazah di antara kita. Allah alam bisawab. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu alam bisawab. Kita tutup terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.